Gadis ini sedang menyalakan ponselnya untuk menelpon orang yang akan mewawancarainya. Tapi saat gadis itu melakukan panggilan video, pewawancara tiba-tiba menemukan bahwa orang yang duduk di belakang adalah bosnya. Tepat ketika pewawancara bertanya kepada direktur langsung memberi isyarat untuk tidak mengungkapkan identitasnya. Dan untung saja gadis itu belum menyalakan suara teleponnya, jadi gadis itu tidak bisa mendengar perkataan pewawancara. Saat ini direktur yang duduk di belakang menghela nafas lega. Maaf, aku belum menyalakan suaranya. Apa yang baru saja kamu katakan, bisakah kamu mengulanginya? Ah, namamu Lem Gia kan? Kamu diwawancarai untuk diterima sebagai sekretaris direktur kita kan? Tepat sekali, wawancara hari ini, kamu telah diterima. Benarkah? Terima kasih banyak. Ternyata gadis itu baru-baru ini dipaksa oleh ibu tirinya untuk menikah dengan pria berusia 60 tahun. Tapi saat hendak menyelesaikan pernikahan bersamanya, gadis itu dengan tegas menolak untuk menikah dengannya. Karena dia menemukan bahwa pria itu adalah orang yang sangat tua. Seorang gadis semuda dia, tidak ingin menikah dengan pria setua itu. Melihat gadis itu langsung menolak pria tua itu, ibu tirinya menjadi sangat marah. Lalu dia memarahi gadis itu tepat di pesta pernikahan. Menghadapi ancaman ibu tirinya, gadis itu tentu saja tak peduli. Saat ini dia turun dan menarik seorang pria tampan ke pelaminan. Lalu dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan setuju untuk menikah dengannya tanpa memerlukan mahar. Pria itu masih belum pulih sehingga dia hanya bisa menyetujui lamaran gadis itu. Lalu dia memegang tangan pria itu dan berlari keluar dari upacara pernikahan. Detik berikutnya, keduanya pergi ke Departemen Urusan Sipil untuk mendapatkan akta nikah. Meski keduanya adalah suami istri, tapi gadis itu masih belum tahu identitas asli pria itu adalah seorang direktur yang sangat kaya. Saat keduanya asyik mengobrol satu sama lain, pria tua itu muncul lagi. Dia memimpin sekelompok orang untuk mencari gadis itu. Dia ingin mendapatkan kembali lebih dari 1 miliar yang dia berikan kepada ibu tiri gadis itu sebagai mas kawin. Lalu para preman yang berdiri di belakangnya bergegas menghajar direktur. Tapi hanya dengan beberapa serangan dasar, direktur mengalahkan semua preman itu. Pria tua itu sekarang menyadari bahwa direktur bukanlah orang biasa, jadi dia segera berlutut dan memohon kepada direktur untuk mengampuni nyawanya. Dia juga berjanji padanya bahwa dia tidak akan lagi meminta uang miliaran itu kepada gadis itu. Tapi direktur tidak mudah memaafkannya. Detik berikutnya, direktur menamparkan wajahnya dengan keras. Ayo mundur, kamu tunggu saja, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, lihatlah penampilannya, dia terlihat sangat malu. Tapi aku tidak menyangka kamu adalah orang yang kuat. Lalu gadis itu mengeluarkan motor listrik yang baru dibelinya untuk mengantar direktur pulang. Tapi gadis itu tiba-tiba teringat bahwa hari ini dia ada wawancara untuk menjadi sekretaris direktur. Tapi gadis itu tidak menyangka bahwa ketika dia menyalakan ponselnya, pewawancara menyadari bahwa pria yang duduk di belakang adalah bosnya. Di bawah pengingat direktur, gadis itu pun diterima pewawancara sesuai keinginannya. Saat ini gadis itu merasa sangat senang karena lolos wawancara. Jadi dia segera mengundang direktur ke rumah temannya untuk merayakannya. Tapi saat gadis itu hendak pulang untuk berganti pakaian, nyonya rumah membuang semua barang bawaannya. Alasannya karena nyonya rumah baru saja menandatangani kontrak dengan Anam Group, dan perusahaan itu membeli tanahnya dengan harga yang sangat tinggi. Nyonya rumah kini merasa telah menjadi orang kaya, jadi dia tidak lagi menghormati gadis itu seperti dulu. Dia terus terang membuang semua barang bawaan gadis itu. Lalu dia menertawakan gadis itu sebagai orang miskin dan tidak punya uang. Tapi dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa saat ini direktur diam-diam mengirimkan pesan untuk membatalkan pembelian tanahnya. Apakah kontraknya telah dibatalkan? Mungkin nyonya rumah juga tidak tahu mengapa kontraknya dibatalkan begitu cepat. Kini dia hanya bisa dengan patuh menerima takdirnya, yaitu terus membiarkan gadis itu tinggal di rumah ini. Direktur juga memutuskan bahwa mulai hari ini dia akan datang ke sini untuk tinggal bersama gadis itu. Detik berikutnya, gadis itu mengenakan celemek padanya dan memberinya penyedot debu agar dia bisa membersihkan kamar. Malam itu keduanya juga minum alkohol bersama. Di bawah pengaruh alkohol, keduanya menikmati malam yang menyenangkan bersama. Keesokan paginya, gadis itu pergi ke kantor direktur pagi-pagi sekali untuk memulai pekerjaannya sebagai sekretaris. Tapi tiba-tiba dia bertemu dengan teman lamanya semasa SMA. Tapi dia menunjukkan rasa jijiknya pada gadis itu. Setelah melihat gadis itu muncul di kantor direktur, dia mulai menertawakannya. Dia bilang gadis itu hanyalah gadis desa yang tidak ingin dinikahi oleh siapapun. Jadi gadis itu tidak bisa cukup berkelas untuk bekerja di kantor direktur. Tapi ketika dia mengetahui bahwa gadis itu sudah menikah, dia tidak dapat mempercayainya. Lalu dia pun mengejek bahwa suami gadis itu pasti buta. Tapi dia tidak tahu bahwa saat dia sedang mengejek gadis itu, direktur berdiri di luar dan menyaksikan semua kejadian. Bos Tan, Tuan Tan, ternyata Bos Tan belum datang, aku akan keluar dan mencarinya. Istriku, Tuan Tan, aku sangat ingin menjadi sekretarismu. Ingin menjadi sekretarisku, kamu tidak memenuhi standar. Tahukah kamu bahwa kamu telah berkali-kali menyebabkan perusahaan bangkrut? Istriku, aku sudah menyiapkan makanan untukmu. Apa ini?
Mengapa Tuan Tan datang memakai celemek? Selama ini aku pikir kamu adalah direkturnya. Ternyata kamu hanya seorang pelayan di keluarga Tuan Tan. Li Tan, bicaralah dengan hati-hati. Suamimu bahkan tidak punya cukup uang untuk membelikanmu cincin kawin. Selain itu, dia bahkan memakai celemek. Siapa kamu? Mengapa kamu di sini? Aku putri direktur grup Dongsong. Dibandingkan denganku, kalian berdua hanyalah kucing dan anjing. Perusahaan ayahku dan perusahaan Tuan Tan sedang bersiap untuk bekerja sama dalam proyek bisnis senilai lebih dari ratusan miliar. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Tan, itu sebabnya aku datang ke sini lebih awal untuk menemuinya. Grup Dongsong, aku tidak pernah mendengarnya. Seseorang dari kelas bawah sepertimu, bagaimana